Baik, saya Reginan Fitarindo, NIM PO 530 320 219 914 dari tingkat 3A. Perkenalkan, saya Resalina Pula, NIM PO 530 320 219 915 dari tingkat 3A, kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Octaviana Sensiana Teme dari tingkat 3A, NIM 530 320 219 913, perwakilan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza Abidin, NIM PO 530 320 219 911. Saya perwakilan dari kelompok 4 dari tingkat 3A. Yang pertama yaitu latar belakang. Masalah kesehatan ibu dan anak atau KIA masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta balita yang ada di Indonesia. Tinggi rendah angka kematian atau AKI, angka kematian bayi atau AKB, dan angka kematian balita atau AKAB di suatu negara dapat dilihat dari kemampuan untuk memberi pelayanan kesehatan Indonesia, ibu dan anak yang bermutu dan menyeluruh. Menurut hasil SDKI tahun 2012, angka kematian ibu secara nasional masih tinggi, yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi yaitu 32 per 10.000 kelahiran hidup, dan angka kematian anak balita yaitu sebesar 40 per 1.000 kelahiran hidup. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013. Pemerintah menjadikan upaya penurunan AKI, AKB, dan AKAB sebagai upaya dalam pencapaian target Millennium Development Goals. Berbagai program KIA telah dirancang oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa, sampai dusun dan rumah tangga. Menurut WHO, angka kematian ibu atau AKI sangat tinggi di dunia. Tercatat 800 perempuan meninggal setiap hari akibat komplikasi kehamilan dan kelahiran anak. Pada tahun 2013, banyak ibu meninggal selama dan setelah kehamilan dan persalinan. WHO 2014 dalam Sipahutar tahun 2015. Target angka kematian ibu atau AKI di Indonesia pada tahun 2015 adalah 102 kematian per kelahiran hidup. Sementara itu, berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia atau SDKI tahun 2012, angka kematian ibu diperkirakan sebesar 359 per kelahiran. Di NTT, kematian di non-fasilitas kesehatan atau FAKES berkurang persentasenya, namun masih banyak data DIY pada tahun 2011 sampai 2012, yaitu 95% kematian berada di rumah sakit, dan hasil AMP sebanyak 59% kematian bisa dicegah. Masalah KIA di masyarakat atau hulu tidak sebesar Papua dan NTT, dan sebagian kematian ada di hilir yang sebenarnya dapat dicegah dengan perbaikan, yaitu sistem rujukan, mutu pelayanan di rumah sakit, dan mutu pelayanan di puskesmas. Di Provinsi NTT dilakukan kegiatan dengan menggunakan absolut untuk meningkatkan adrenalin para pelaku kegiatan. Sejak tahun 2011 bertumpuk pada program Sister Hospital atau SH. Sementara tahun 2012 menggunakan model surveillance response dan peningkatan perhatian pada kejadian nyata kematian ibu dan bayi. Berikut yaitu alasan mengapa membahas kebijakan sistem rujukan KIA ini, karena masih banyak masyarakat yang belum dapat menjangkau pelayanan kesehatan. Akibatnya terjadi penumpukan pasien yang luar biasa di rumah sakit besar tertentu. Dan juga pemahaman masyarakat tentang alur rujukan sangat rendah, sehingga mereka tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Pasien menganggap sistem rujukan birokrasinya sangat rumit, sehingga pasien langsung merujuk dirinya sendiri untuk mendapatkan kesehatan. Selanjutnya yaitu adapun tujuan dari kebijakan
sistem rujukan KIA. Yang pertama yaitu tujuan umum. Setelah mempelajari kebijakan program kesehatan ibu dan anak, mahasiswa akan mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan penguatan manajemen terkait kebijakan sistem rujukan KIA di Indonesia Timur. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Yang pertama menjelaskan pengertian sistem rujukan KIA. Yang kedua menjelaskan jenjang sistem rujukan KIA. Yang ketiga menjelaskan pengembangan manual rujukan KIA. Yang keempat menjelaskan tujuan KIA. Yang kelima menjelaskan kebijakan dan prinsip dasar rujukan KIA. Yang keenam menjelaskan alur rujukan dari ulur ke hilir. Yang ketujuh yaitu menjelaskan alur pasien rujukan maternal dan neonatal dalam rumah sakit. Yang kedelapan menjelaskan pemantauan sistem rujukan. Dan yang kesembilan menjelaskan supervisi fasilitator. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem rujukan. Sesuai SK Menteri Kesehatan nomor 23/1972, pengertian sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu, atau secara horizontal dalam arti dari unit-unit yang setingkat kemampuannya. B. Jenjang sistem rujukan. Sistem rujukan kegawat daruratan maternal dan neonatal mengacu pada prinsip utama kecepatan dan ketepatan tindakan, efisien, efektif, dan sesuai kemampuan dan kewenangan fasilitas pelayanan. Masyarakat dapat langsung memanfaatkan semua fasilitas pelayanan obstetri dan neonatal sesuai kondisi pasiennya. Bidan di desa atau bides dan pondok persalinan desa atau polides dapat memberikan pelayanan langsung terhadap ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir atau BBL, baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader atau masyarakat. Bides dan bidan praktek swasta atau BPS memberikan pelayanan persalinan normal dan pengelolaan kasus-kasus tertentu sesuai kewenangan dan kemampuannya, atau melakukan rujukan pada puskesmas ponet, dan rumah sakit ponet sesuai tingkat pelayanan yang sesuai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan manual rujukan KIA. Sistem rujukan yang dibangun harus dilengkapi dengan manual supaya bisa dilaksanakan dengan lebih tertata dan jelas. Manual rujukan sebaiknya disusun dan dikembangkan oleh kelompok kerja, pokja, atau tim rujukan di sebuah kabupaten atau kota. Tujuan manual adalah untuk menjalankan sistem rujukan pelayanan ibu dan bayi dikaitkan dengan sumber pembiayaannya. Manual rujukan tersusun dari kejadian yang dapat dialami oleh ibu dan bayi dalam proses kehamilan dan persalinan, dan bagaimana proses tersebut dapat didanai. Sumber dana untuk mendukung pelayanan teknis rujukan dapat berasal dari pemerintah pusat atau APBN, pemerintah provinsi atau APBN provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota yang biasa disebut dengan APBD kabupaten atau kota, dan perusahaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility atau CSR, dana masyarakat mandiri, dan berbagai sumber dana lainnya. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan rujukan KIA. Yang pertama, menggambarkan alur kegiatan pelayanan ibu hamil, persalinan, nifas, dan pelayanan bayi berdasarkan Continuum of Care, lengkap dengan pedoman dan SOP yang terkait dengan sumber pembiayaan. Yang kedua, menjelaskan uraian tugas atau job description lembaga-lembaga dan profesi yang terlibat dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga, menjadi acuan kegiatan di lapangan untuk kelompok kerja rujukan dalam perencanaan atau persiapan musrembang, pelaksanaan, dan monitoring hasil. Selanjutnya yaitu kebijakan dan prinsip dasar rujukan KIA.
yaitu prinsip umum. 1. Prinsip utama adalah mengurangi kepanikan dan kegaduhan yang tidak perlu dengan cara menyiapkan persalinan atau rujukan terencana bagi yang membutuhkan atau preemptive strategi. Sementara itu, bagi persalinan emergensi harus ada alur yang jelas. Yang kedua yaitu bertumpu pada proses pelayanan KIA yang menggunakan continuum of care dengan sumber dana. Yang ketiga yaitu sarana pelayanan kesehatan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu rumah sakit Ponek 24 jam, puskesmas Ponek, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya seperti puskesmas, bidan praktek, rumah bersalin, dokter praktek umum, dan lain-lain. Yang keempat yaitu harus ada rumah sakit Ponek 24 jam dengan hotline yang dapat dibagi 24 jam. Yang kelima, sebaiknya ada hotline di Dinas Kesehatan 24 jam dengan sistem jaga untuk mendukung kegiatan persalinan di rumah sakit. Yang keenam yaitu memperhatikan secara maksimal ibu-ibu yang masuk dalam kelompok A, yaitu ibu-ibu yang mengalami masalah dalam kehamilan saat pemeriksaan kehamilan atau ANC dan diprediksi akan mempunyai masalah dan persalinan yang perlu dirujuk secara terencana. Yang ke-A yaitu kelompok B, yaitu ibu-ibu dalam ANC tidak bermasalah, dibagi menjadi 3. Yang ke-B yaitu kelompok B1, ibu-ibu bersalin yang membutuhkan rujukan emergensi ke rumah sakit Ponek 24 jam. Yang ke-C yaitu kelompok B2, di mana ibu-ibu bersalin yang ada kesulitan namun tidak perlu dirujuk ke rumah sakit Ponek 24 jam, dapat dilakukan di puskesmas Ponek. Yang ke-D yaitu kelompok B3, di mana ibu-ibu yang mengalami persalinan normal. Yang ke-7 yaitu menekankan pada koordinasi antar lembaga seperti LKMD, PKK, dan pelaku. Yang ke-8 yaitu memberikan petunjuk rinci dan jelas mengenai pembiayaan khususnya untuk mendanai ibu-ibu kelompok A dan kelompok B1 serta kelompok B2 dan BBL. Berikutnya adalah alur rujukan dari ulur ke hilir. Kita lihat yang pertama yaitu ibu hamil datang untuk memperoleh pelayanan ANC di berbagai sarana pelayanan kesehatan seperti di bidan, puskesmas biasa, puskesmas Ponek, rumah bersalin, rumah sakit biasa atau rumah sakit Ponek. Setelah ibu hamil memperoleh layanan ini, sarana pelayanan kesehatan mengidentifikasi jenis kehamilan dan perkiraan jenis persalinan dari ibu-ibu yang mendapat pelayanan ANC di masing-masing sarana. Sarana pelayanan kesehatan kemudian mengelompokkan jenis kehamilan dan jenis persalinan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A merupakan ibu-ibu yang dideteksi mempunyai permasalahan dalam kehamilan dan diprediksi akan mempunyai permasalahan dalam persalinan. Sementara untuk kelompok B adalah merupakan ibu-ibu yang dalam ANC tidak ditemukan permasalahan. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah untuk kelompok A. Pada kelompok A ini, rujukan bisa dilakukan saat ANC, di mana sarana pelayanan kesehatan akan merujuk ibu hamil kelompok A ke rumah sakit Ponek, kecuali ibu hamil tersebut sudah ditangani di rumah sakit Ponek sejak ANC. Selanjutnya, sarana pelayanan kesehatan akan menangani persalinan ibu hamil kelompok B. Pada saat persalinan, sarana pelayanan kesehatan akan mengidentifikasi kemungkinan terjadinya penyulit pada persalinan menggunakan proses dan teknik yang baik, misalnya penggunaan partograf. Sarana pelayanan kesehatan mengelompokkan jenis persalinan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok B1 adalah ibu-ibu yang mengalami permasalahan di dalam persalinan dan harus dirujuk emergensi, dalam hal ini dirujuk dalam keadaan infartu. Lalu kemudian kelompok B2, ibu-ibu yang mengalami permasalahan di dalam persalinan tetapi tidak memerlukan rujukan.
Untuk kelompok B3 adalah ibu-ibu dengan persalinan normal. Selanjutnya, ibu bersalin pada kelompok B1 akan dirujuk ke rumah sakit Ponek, kecuali persalinan memang sudah ditangani di rumah sakit Ponek. Selanjutnya, ibu bersalin pada kelompok B2 dapat ditangani di Puskesmas Ponek. Ibu bersalin pada kelompok B3 dapat ditangani di seluruh jenis sarana pelayanan kesehatan atau persalinan seperti di puskesmas, rumah bersalin, dan rumah sakit. Bayi baru lahir yang dimaksud dalam manual rujukan ini adalah neonatus berusia antara 0 sampai 28 hari. Bayi baru lahir tanpa komplikasi dapat ditangani di seluruh jenis sarana pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit Ponek, apabila sang ibu bersalin di rumah sakit Ponek tersebut karena masuk kelompok A dan B1. Bayi baru lahir dengan komplikasi dapat lahir dari ibu dengan komplikasi persalinan maupun dari ibu yang melahirkan normal, baik di rumah sakit Ponek atau di sarana pelayanan kesehatan primer. Selanjutnya kita lihat bayi baru lahir yang telah pulang pasca kelahiran dan kemudian kembali lagi ke fasilitas kesehatan karena menderita sakit juga termaksud dalam manual rujukan ini. Bayi baru lahir yang kontrol ke sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan syarat kontrol yang diberikan oleh fasilitas kesehatan di tempat kelahiran. Pengelompokan tingkat kegawatan bayi baru lahir dilakukan berdasarkan algoritma manajemen terpadu bayi muda atau MTBM. Bayi baru lahir dengan sakit berat dirujuk ke rumah sakit Ponek, bayi baru lahir dengan sakit sedang dirujuk ke Puskesmas Ponek, sementara bayi baru lahir sakit ringan ditangani di sarana pelayanan kesehatan primer atau di sarana pelayanan tempat bayi kontrol. Berikut saya akan menjelaskan tentang alur pasien rujukan maternal dan neonatal dalam rumah sakit. Pertama, semua pasien rujukan maternal dan neonatal ke rumah sakit masuk melalui instalasi gawat darurat atau IGD. Segera mungkin dilakukan identifikasi dan mengambil keputusan untuk melakukan tindakan. Dari IGD dirujuk ke kamar tindakan. Selama proses di kamar tindakan, ibu hamil dan neonatal wajib dilakukan pemeriksaan laboratorium. Hasil laboratorium dikembalikan lagi ke kamar tindakan. Dari hasil identifikasi yang dilakukan di kamar tindakan, lalu kemudian ketika harus dilakukan tindakan operatif, maka ibu atau neonatal dirujuk ke kamar operasi. Lalu kemudian dari kamar bersalin pun berdasarkan hasil identifikasi harus dilakukan tindakan operatif, maka harus dirujuk ke kamar operasi. Dari kamar operasi ini setelah dilakukan tindakan, maka baik dari kamar tindakan, kamar operasi maupun dari kamar bersalin setelah penanganan dirujuk ke rawat inap atau nifas. Kemudian pada saat bersalin itu, ketika ibu membutuhkan darah, maka harus rujuk ke bank darah. Setelah proses selesai dikembalikan ke kamar bersalin. Pada saat bersalin itu, ketika ibu membutuhkan darah, maka harus rujuk ke bank darah. Setelah proses selesai dikembalikan ke kamar bersalin. Dari proses ini, semuanya selesai dilakukan tindakan mulai dari kamar operasi, kamar tindakan maupun kamar bersalin. Maka ibu dirawat inapkan di ruang rawat inap atau nifas. Untuk neonatal dirujuk ke bangsa perinatologi. Pada saat ibu bersalin itu membutuhkan darah, maka dirujuk ke bank darah. Setelah proses selesai dikembalikan lagi ke kamar bersalin. Dari proses ini setelah semuanya dilakukan tindakan mulai dari kamar operatif, kamar tindakan maupun kamar bersalin, maka ibu dirawat inapkan di ruangan rawat inap atau nifas dan bayinya di bangsal permatologi.
Dalam proses ini berlangsung, tetap memperhatikan administrasi keuangan. Dari semua tindakan ini membutuhkan penyelesaian administrasi keuangan dan berkoordinasi instalasi informasi bolak-balik. Jadi, semua tindakan ini berurusan dengan administrasi keuangan dan juga berurusan dengan instalasi farmasi. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang pemantauan sistem rujukan. Penguatan sistem rujukan hanya bisa dilakukan jika Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota berada dalam sebuah tim inti yang kompak dan harmonis. Tanpa kekompakan tim inti, akan sulit mendapatkan dukungan dari lintas program dan lintas sektoral, termasuk organisasi profesi dan LSM. Perlu peningkatan frekuensi pertemuan pemantapan sistem rujukan untuk menyusun rencana kegiatan bersama, untuk mengembangkan sistem pembinaan teknis kebidanan dan kesehatan neonatal bagi dokter atau bidan puskesmas atau bides atau perawat berupa antara lain pertemuan AMP, upaya pemenuhan kebutuhan darah, kegiatan supervisi dan penyeliaan. Kegiatan supervisi atau penyeliaan. Dan yang sangat penting adalah adanya laporan rutin Rumah Sakit Ponek ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang meliputi jumlah persalinan, jumlah kasus dan komplikasi kegawat daruratan, obstetri dan neonatal yang dikelola, jumlah tindakan seksio sesaria, jumlah dan perinatal beserta penyebabnya. Yang berikut, supervisi fasilitator. Proses ini adalah kegiatan observasi dan evaluasi langsung penyelia terhadap fasilitas kesehatan, kinerja tim medis, dan hasil yang diperoleh. Yang dikunjungi adalah semua fasilitas kesehatan, baik yang bermasalah maupun yang berprestasi. Perbedaan supervisi fasilitatif dengan supervisi evaluatif terletak pada pelaku dan proses lingkaran kegiatan observasi dan evaluasi, atau termasuk dalam menjaga mutu. Dalam proses supervisi evaluatif, penyelia memegang peranan utama dalam evaluasi dan menjaga mutu pelayanan. Masukan dan rekomendasi penyelia menjadi beban pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pelaksana program dan staf klinik. Baik, kesimpulan dari kebijakan sistem rujukan KIA yaitu suatu sistem jaringan fasilitas pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas masalah yang timbul, baik secara vertikal maupun horizontal, ke fasilitas pelayanan yang lebih kompeten, terjangkau, rasional, dan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi sistem rujukan, mempunyai berbagai macam tujuan dan jenis-jenis dari rujukan. Adapun faktor-faktor sehingga adanya rujukan seperti kurangnya fasilitas kesehatan dan dokter yang belum merata. Ketika akan melakukan rujukan dan beberapa persiapan yang harus dilengkapi atau disiapkan dan langkah-langkah atau mekanisme yang harus diikuti adanya sistem rujukan juga memberi keuntungan seperti pertolongan dapat lebih cepat kepada pasien. Sekian dan terima kasih.